Baik, Bapak Ibu sekalian, acara sosialisasi panduan dan pembukaan hibah Skim OPR tahun 2026-2027 kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, adapun beberapa agenda atau acara yang akan kita lalui terkait dengan sosialisasi panduan pembukaan hibah Skim OPR tahun 2026-2027. Kita mulai dari sesi pembukaan gitu ya. Nanti akan ada sambutan dari Bapak Rektor sekaligus melonsing pembukaan penerimaan proposal hibah Skim OPR tahun 2026-2027. Terus nanti akan ada penjelasan skema penelitian dan PKM, kebijakan LPPM serta apa namanya terkait dengan hibah Skim OPR tahun 2026. Dilanjutkan dengan teknis pengusulan penelitian melalui SIM PPM, teknis pengelolaan PKM melalui SIM PPM, dan yang terakhir akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah em, kegiatan sosialisasi panduan dan pembukaan hibah Skim OPR tahun 2026-2027 kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita untuk agenda selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Metro. Sekaligus nanti kami minta untuk melonsing pembukaan penerimaan proposal hibah Skim OPR tahun 2026-2027. Kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, kami persilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Belum tahu ini substansinya, tapi langsung saya sambutan ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini eh, apa panduan UPR ada perubahan di tahun ini. Dari tahun kemarin sebetulnya untuk UPR ini akan apa melanjutkan proposal-proposal yang maju di eh, BIMA BPPM. ya, Ya, di BPPM yang kemudian nanti akan dilanjutkan. Tapi nggak tahu ada perubahan apa, mungkin nanti bisa disampaikan timelinenya kapan dan lain sebagainya. Mungkin nanti disampaikan oleh apa ketua LPPM ya. Karenanya mungkin saya nggak banyak memberikan sambutan, tapi ini penelitian adalah satu tugas kita sebagai dosen. Kita ini apa dosen itu tugasnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sesdijen Dikti, selain pendidik kita adalah ilmuwan gitu. Maka ilmuwan itu yang meneliti. Kalau beda dengan guru itu hanya mendidik saja. Tapi kalau orang dari litbang gitu, BRIN atau apa itu ilmuwan aja gitu. Tapi kalau dosen ini menurut Undang-Undang 12 Sisdiknas itu dosen itu pendidik dan ilmuwan dan peneliti. Maka kita harus melakukan dharma tersebut, dan ini salah satunya. Itu saja barangkali untuk mengawal ini. Mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian mudah-mudahan para dosen tetap berminat untuk
melaksanakan penelitian-penelitian ini, eh, sehingga memang nanti sesuai dengan tugasnya dosen pendidik dan peneliti atau ilmuwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor. Mohon maaf tadi masih di mute. Atas sambutan sekaligus sudah membuka atau melonsing eh, pembukaan penerimaan proposal hibah SKIMO PR tahun 2026-2027 ini. Bapak Ibu sekalian, dengan apa di launchingnya oleh Bapak Rektor penerimaan proposal eh, hibah SKIMO PR tahun 2026-2027, dengan demikian maka kita sudah masuk pada apa namanya waktu penerimaan begitu ya. Tapi untuk mengetahui secara teknis seperti apa proses penerimaan dan lain sebagainya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu pemaparan tentang penjelasan skema penelitian dan PKM serta kebijakan LPPM terkait dengan hibah skim OPR tahun 2026-2027 yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM UM Metro kepada Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo, MA. Kami persilakan, Bapak. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas. Ya, walaupun agak serak-serak ya Pak Yufel. Ya, Tapi masih aman, terdengar masih ya. aman, Oke, aman. terima kasih Pak Yufel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Nyoto selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, kemudian Kepala Pusat PKM dan Kepala Pusat Penelitian, serta rekan-rekan dosen yang hadir pada kegiatan sosialisasi di hari ini. Izin share Bapak Ibu sekalian kait ininya apa namanya PPT-nya. Mohon maaf Pak Rektor, kita belum sempat menyampaikan ya detail-detail terkait OPR ini, karena detail itu sebetulnya ada di panduan Pak, ada di panduan yang kita buat di tahun 2026 ini. Oke, sebentar. Oke, terlihat ya PPT yang saya share. Lihat, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan tersebut, nanti Bapak Ibu di bagian pendahuluan itu ada arah kebijakan riset UM Metro ya. Tentunya arah kebijakan riset kita itu mengacu pada renstra penelitian, renstra pengabdian, serta renstra universitas tahun 2025 dan 2030. Jadi yang penting nanti Bapak Ibu di dalam risetnya itu harus mengarah kepada SDGs ya, SDGs tujuan dari ini SDGs dunia, terus kemudian juga Asta Cita, terus juga dengan visi misi Universitas Muhammadiyah Metro salah duanya itu adalah visi profetik dan profesional. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di panduan OPR yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di web LPPM Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi ini penelitian-penelitian kita di UM Metro kalau bisa diarahkan ke dalam ke hal-hal ini, tujuan-tujuan ini. Kemudian untuk pembukaan OPR tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, kita sudah dibuka oleh Pak Rektor. Jadi kita sebetulnya sudah open untuk penerimaan proposal 23 Juli 2026 hingga kita batasi terakhir itu sampai tanggal 14 Agustus 2026. Jadi Bapak Ibu ini waktunya tidak banyak ya, karena apa namanya
tidak sampai 1 bulan, tapi karena tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa penelitian-penelitian yang didanai di tahun ini sebagian besar itu adalah penelitian-penelitian yang gagal dalam seleksi proposal hibah BIMA. Jadi saya rasa tinggal memodifikasi itu waktunya nggak butuh lama. Ya mungkin nanti buat skim-skim yang untuk dosen-dosen baru yang belum punya JJA dan tidak eligible untuk mengusulkan di BIMA pada tahun lalu, 2026 lalu, maka itu nanti kita buka skim dosen pemula untuk teman-teman dosen baru yang memang waktu saat pengusulan BIMA tidak eligible karena JJA-nya belum mendapatkan JJA minimal asisten ahli. Nanti kita akan fasilitasi untuk riset-riset yang seperti itu. Tapi nanti skemanya masuk ke dalam skema dosen pemula. Lalu kemudian perlu disampaikan bahwa kebijakan dari pimpinan, dari Pak Rektor, dari Pak WR1 juga itu sejak tahun lalu gitu ya, bahwa yang di ACC untuk hibah OPR itu adalah dosen-dosen yang terlebih dahulu mengajukan usulan di DPPM atau di BIMA. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi budaya di kita, ya. Kalau budaya itu harus konsisten, gitu ya. Kebijakannya itu harus konsisten, tidak dirubah-rubah. Kalau kebijakannya dirubah, mungkin Bapak Ibu yang kemarin belum sempat mengajukan hibah DPPM, eh, tidak bisa mengajukan hibah OPR, minta kebijakannya dirubah. Nah, kalau kebijakannya dirubah itu nanti kita konsisten, itu tidak bisa menjadi budaya di kita ya di UN Metro. Nah dari pimpinan apa ya menyampaikan bahwa kita ingin membuat budaya bahwa teman-teman dosen UM Metro ini harus rajin-rajin mengajukan proposal hibah eksternal. Sebetulnya tidak hanya BIMA, ada juga risetmu yang nanti akan dibuka di akhir Agustus hingga awal September. Nanti Bapak mohon dipersiapkan. Yang kemarin tidak sempat dapat ngusul hibah DPPM karena waktunya luput ataupun terlewat gitu ya. Bapak Ibu punya kesempatan untuk di akhir Agustus hingga awal September untuk mengajukan hibah risetmu. Sebetulnya OPR itu pengen dibuka setelah hibah risetmu ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak lolos di DPPM, hibah risetmu itu bisa difasilitasi di OPR. Tapi kita nunggu-tunggu, ternyata baru pengumuman dari panitia pusat risetmu, Diktilik PP, mereka akan buka di akhir Agustus. Sepertinya tidak cocok dengan waktu pagu anggaran, ya pagu anggaran kita gitu. Jadi LPPM itu nanti akan mengusulkan pagu anggaran berapa jumlah penelitian yang mau didanai dan PKM yang didanai itu berdasarkan usulan dari Bapak Ibu yang masuk. Jangan sampai kita ngajukan usulan 100 proposal, tapi yang masuk ke kita cuma 80. Nanti kita bingung 20 proposal itu ngembalikannya gimana gitu ya. Jadi kalau 100 ya nanti kita bisa usulkan di pagu anggaran itu sekitar 100 penelitian untuk OPR yang maju gitu ya. Karena Bapak Ibu yang mengusulkan bisa jadi yang berhak mengusul bisa jadi tidak usul gitu ya. Karena kita udah ngitung sekitar total itu 360 jutaan. Kalau seandainya proposal yang tidak lolos di BIMA itu didanai gitu ya dengan skim OPR. Dan alhamdulillah sepertinya sudah ada kabar baik dari pimpinan ya terkait budaya meneliti tadi, budaya meneliti dan budaya mengabdi. Dan Bapak Ibu bisa lihat di dalam grafik ya, ketika kita mengubah kebijakan itu yang tadinya tahun 2024 usulannya 35, tahun 2023 35, 2027 37 dan 2026 semenjak kebijakan itu naik drastis hampir 3 kali lipat usulan yang masuk ke BIMA gitu ya. Dan ini mudah-mudahan walaupun belum dibarengi dengan jumlah usulan yang akhirnya didanai ya tidak ikut meningkat signifikan. Mudah-mudahan di tahun 2027 kita akan mengadakan perbaikan-perbaikan, pelatihan-pelatihan sehingga usulan yang diusulkan dengan yang diterima itu tidak berbanding jauh ya. Ada peningkatan juga di tahun 2027. Dan Bapak Ibu untuk peningkatan program OPR
Untuk yang Bapak Ibu kalau seandainya ingin tahu macam-macam programnya bisa dicek di buku panduan yang sudah diupload oleh Mas Arwan ya. Sudah dapat oleh Mas Arwan di web LPPM. Secara garis besar untuk penelitian itu ada nanti skema dasar, ada dosen pemula, pasca sarjana, fundamental, reguler dasar, PKPT gitu ya, dan skema terapan itu ada luaran model, luaran prototipe, dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat cek di panduan. Terus pengabdian masyarakat itu ada PBM, ada PBK, ada PBW gitu. Dan di pertengahan Agustus sampai akhir Agustus, insya Allah LPPM akan meluncurkan juga program hibah penelitian kerjasama internasional dan hibah penelitian kerjasama PKM kerjasama internasional juga gitu ya. Nanti Bapak Ibu siap-siap untuk bisa menyimak paparan dari eh, apa namanya paparan dari sosialisasi untuk yang penelitian internasional dan pengabdian internasional. Nah, untuk penelitian internasional dan pengabdian internasional itu terbuka untuk semuanya. Baik Bapak Ibu yang sudah ngusul di BIMA atau yang belum ngusul di BIMA atau yang sudah ngusul di risetmu atau belum ngusul di risetmu, itu kita open ya, boleh untuk mengajukan usulan. Terus kemudian kalau dilihat itu nanti skema fokus penelitian ada penelitian dasar, penelitian kolaborasi, dan penelitian terapan. Panduan ini kita sesuaikan dengan yang di BIMA agar kalau Bapak Ibu mengajukan usulan di BIMA, skema ini kita punya cadangannya di OPR. Jadi Bapak Ibu untuk yang di BIMA silakan maju yang apapun skemanya. Nanti kalau seandainya tidak lolos, itu ada payungnya penelitian OPR kita gitu ya. Lalu untuk pengabdian juga sama, kita mengikuti skema yang ada di DPPM. Karena kita memayungi teman-teman yang kemarin sudah bekerja keras untuk usul, nah, kemudian tapi eh, proposalnya tidak disetujui ya. Dan saya yakin itu bukan karena Bapak Ibu tidak jago bikin proposal. Itu mungkin reviewernya aja yang kurang jeli melihat kebagusan ataupun kemantapan dari proposal yang Bapak Ibu usulkan. Itu salah itunya, salah reviewernya kalau kalau kita lihat gitu ya. Proposalnya kayaknya kalau saya lihat kayaknya udah bagus-bagus untuk yang penelitian dan pengabdian yang maju di SIM BIMA itu. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya masih saya paksa untuk uh, menjelaskan ya. Mudah-mudahan bisa ini apa namanya tersampaikan dengan jelas walaupun agak-agak samar. Nah, syarat ini nanti juga Bapak Ibu bisa melihat di panduan kita itu lengkap syaratnya dan itu sesuai dengan panduan di BIMA. Dan yang paling penting ada di sini Bapak Ibu. Nah, untuk dosen pemula itu ada untuk dosen-dosen ada peluang untuk dosen-dosen baru yang pada pengusulan BIMA tahun lalu tidak bisa mengajukan hibah BIMA karena mungkin JJA-nya belum cukup, itu bisa untuk mengajukan skema dosen pemula. Ini mohon maaf, kita nggak bisa, jadi walaupun jenjang pendidikannya sudah doktor, tapi untuk yang skema OPR tetap masih menggunakan untuk maju untuk yang dosen pemula ya, karena JJA-nya masih belum qualified ya, minimal asisten ahli. Jadi silakan buat Bapak Ibu dosen-dosen baru gitu ya, terutama di prodi-prodi yang eh, besoknya akan akreditasi ataupun akan akreditasi dalam waktu dekat. Mohon didorong dosen-dosennya untuk mengusulkan usulan penelitian dan PKM sehingga bisa membantu prodinya kalau seandainya nanti akan ada akreditasi. Dan untuk yang non PDP, hibah PFR, lanjutan, PKM yang lanjutan dan sebagainya itu harus ada syarat tambahan yaitu pengusul hibah eksternal di BPM yang tidak lolos seleksi. Itu nanti di dalam template ada isian yang harus diisi ya, yang nanti akan dijelaskan oleh Ketua PKM dan Ketua Puslit terkait teknis pengusulan dan template dari penelitian dan PKM.
Nah, tahapan pengusulan Bapak Ibu mungkin bagi dosen baru ataupun yang baru coba usul di OPR, kita full menggunakan SIM PPM. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun SIM PPM, maka bisa meminta kepada Pustik ya, Pustik untuk meminta akun itu apa namanya akun SIM PPM. Terus kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya itu adalah modifikasi proposal yang tidak lolos DPPM. Bapak Ibu di